Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. So, Pagi ini saya bersama dengan ini katanya bawa orang yang sangat berpengaruh dalam kampus ini. Hanya salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam kampus ini, yakni Kakak Awang. Untuk lebih jelasnya lagi, Lengkapnya siapa lengkap? untuk lebih jelasnya lagi, Kak Awang akan memperkenalkan diri. Monggo Kak Awang. Ya, halo teman-teman, halo selamat pagi Frater Beni. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Fidelis Awang Bisono. Ya biasa dipanggil Mas Awang. Baik, jarak dari rumah sampai sini berapa? Saya itu di sini kos di belakang Gereja Banteng. Jadi jaraknya ya sekitar 300 meter mungkin ya. Oh, 300. Lumayan 300-an. dekat ya. Tapi Iya. aslinya mana Kak Awang itu? Aslinya saya Klaten, Oke. Gondang dekat pabrik gula. Oh, lumayan ya. Iya. Saya kira dari Purwokerto dulu. Oh, Ternyata dari Klaten ya, Iya. Gondang Klaten. Ternyata Kakak Awang ini adalah seorang pemuda, seorang pemuda yang mengabdikan diri bagi Universitas Sanatudha Batu, terutama di Fakultas Teologi Weda Bakti ini. Dan dia mengabdi bersama dengan tim, ada Mas Nardi, Pak Nardi, ada Mas Jun, ada Mbak Indri, ada Mbak Weni, ada banyak sekali ya, ETC. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dalam Fakultas Teologi Weda Bakti ini. Tentu dalam tidak ada mereka, tidak ada Fakultas Teologi Weda Bakti. Maka dari itu kita akan berbicara mengenai apa sih sebenarnya yang sangat dinanti-nantikan atau sangat berpengaruh sekali ketika administrasi di fakultas ini itu tidak beres. Nah, sekarang kita akan tanya kepada Kakak Awang yang sangat berbahagia ini. Kakak Awang, Ya. nah, apa yang menjadi semangat Kakak Awang untuk mengabdikan diri di Fakultas Teologi Weda Bakti ini sebagai salah satu anggota administrasi? Kalau untuk semangat jelas ya, semangat Injil. Luar biasa. Enggak. Semangat sukacita ya mungkin ya. Karena banyak yang bilang kalau hidup penuh dengan kebahagiaan itu akan membawa rasa perasaan dalam diri itu bekerja juga enak. Jadi lebih ke tujuan hidup kita itu adalah mencari kebahagiaan. Jadi kerja harus bahagia, hidup harus bahagia. Injil kan juga gitu, membawa kabar sukacita. Maka kita yang sudah menerima Injil harus juga bersukacita. Teologi kan? Iya, benar sekali. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Kak Awang ini ya. Mungkin di rumah masing-masing karena kita sedang pandemi Covid tapi ya semakin berkurang. Nah, memang jawaban Kak Awang ini lebih sangat biblis dan teologis juga ya. Dan perlu diketahui juga Kak Awang ini juga lulusan dari Fakultas Teologi Weda Bakti ini. Jadi tentu secara intelektualitas dan secara kepribadian ini sangat berpengaruh juga dengan administrasi di Fakultas Teologi Weda Bakti ini. Nah, sekarang bagaimana Kak Awang ini menjadikan segala pekerjaan Kak Awang sekarang ini sebagai sesuatu yang menyemangati atau mensupport kehidupan Kak Awang? Yang menyemangati itu kalau bekerja di sini itu sebenarnya lebih ke karena tidak ada tekanan yang begitu kuat sehingga menjadikan saya harus menekan diri saya sendiri. Kalau misalnya ya mungkin ini agak naif ya ketika orang ketika orang menghindari tekanan dalam pekerjaan, saya justru mencari tekanan supaya saya bisa mempressure diri saya untuk memberikan yang lebih baik. Maka saya itu modelnya dalam bekerja itu kalau tidak ada tekanan dari luar yang bisa memberikan saya semangat, maka saya harus menekan diri saya untuk menyemangati diri saya dalam bekerja. Nah, tekanannya adalah seperti apa? Bukan lalu semua pekerjaan dihandle semua, tidak, tetapi lebih pada
kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita, terbaik untuk fakultas, dan juga terbaik untuk teman-teman semua. Wow. Nah, terbaik itu kan sebenarnya banyak aspek ya. Iya. Tetapi yang ingin ditekankan adalah terbaik untuk menunjang perkuliahan. Karena kan kita di sini di fakultas teologi, lalu tidak jauh dengan pendidikan. Nah, maka ada esensi yang lebih baik atau lebih utama untuk dituju. Ya, baik, bagus sekali. Terima kasih sekali Kak Awang atas jawaban yang sungguh luar biasa. Jadi keras pada diri sendiri, halus pada orang lain. Itulah spiritualitas yang digunakan oleh Kak Awang dalam melayani administrasi di Fakultas Teologi Weda Bakti ini. Nah, sekarang ini Kak Awang, saya ingin bertanya ini. Bagaimana Kak Awang di sini kan Fakultas Teologi Weda Bakti, tentu teologi, pengetahuan tentang ketuhanan, dan kebanyakan di fakultas ini adalah seorang calon imam, bahkan ada suster, bruder, bahkan juga ada romo yang sekolah di sini. Nah, bagaimana Kak Awang ini sebagai seorang administrasi pasti tentu ketika memposisikan sebagai umat ya, umat itu kayak ada rasa pekewoh gitu ya, karena kebudayaan yang terjadi di tanah Jawa kita ini. Kemudian selain itu juga kode etik juga ya. Tapi bagaimana mensiasati hal itu biar ini dua distraksi atau dua singgungan yang sungguh sangat mungkin berbeda ya, perlu siasat juga ya. Itu bagaimana ya Kak Awang ini secara administrasi biar lebih profesional? Begini, Frater Bene, memang sebenarnya saya berada di posisi yang sulit ya. Tetapi kembali lagi pada kenapa saya bisa bekerja di sini. Kalau memang Frater mengatakan mungkin ada rasa pekewo dan lain-lain, itu ya mungkin pasti ya. Tetapi prinsip saya adalah seperti ini. Pekerjaan-pekerjaan, hubungan pribadi-pribadi, lalu relasi interpersonal ya, relasi interpersonal, intrapersonal juga intrapersonal, maka saya perlu menempatkan posisi di situasi di mana saya harus memposisikan diri saya. Maka adaptasi, penyesuaian diri itu adalah sebuah proses ya, yang mungkin tidak akan pernah ada habisnya, karena kita kan akan selalu bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan romo-romo yang baru. Kalau misalnya rasa pekewo itu ada, mungkin kalau pekewo hanya rentan umur ya mungkin ya. Jadi rasa penghormatan lalu sopan santun gitu ya lebih ke umur saja, karena kan itu adalah aturan universal, kita semua tahu bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua. Tetapi soal urusan pekerjaan, profesionalitas itu harus dijunjung tinggi. Misal ini, meskipun Anda semua frater, tetapi kalau ada kesalahan administrasi, kalau misalnya harus dikatakan dengan tegas ya maka harus tegas. Tapi kan tidak lalu tegasnya mengolok-olok, mencaci maki, ya itu tetap salah. Tapi kalau misalnya dengan nada keras atau dengan sapaan yang mungkin kurang mengenakan ya, itu ya mohon maafkan kami. Kadang kalau misalnya sudah menghadapi banyak mahasiswa dengan model pribadi yang beraneka macam rupa gitu ya, itu kan beda-beda, kita harus mengatasinya seperti apa. Mungkin dengan mahasiswa ini harus halus, dengan mahasiswa ini harus keras. Nah, tetapi kan tidak bisa langsung berubah cepat gitu loh. Perlu ada istilahnya standar gitu ya. Iya, standarnya. Maka kalau misalnya dengan mahasiswa yang A harus keras dan lalu datang mahasiswa yang B, jadi yang keras ini masih terbawa gitu loh. Jadi rasanya kayak filternya itu malah jebol. Nah, itu maka kalau seperti itu ya tolong dimaklumi, karena kita semua ya manusia, tidak luput dari kesalahan. Ya sebenarnya itu ya nggak benar juga kan, sebenarnya kita bisa mengontrol. Jadi ya lebih memang profesionalitas itu harus dijunjung tinggi supaya kita bisa menempatkan posisi. Kalau misalnya ya ada ibadah gitu ya jelas kita harus menghormati frater mungkin sebagai pemimpin ibadah sabda misalnya, atau memberikan renungan gitu ya. Tapi kalau di universitas, di fakultas, kami ini juga sebagai formator dalam tanda kutip dalam hal administrasi perkuliahan. Kalau romo-romo itu kan formator di konfiknya masing-masing. Nah, kami di sini juga
dalam tanda kutip juga formator dalam hal pendidikan. Maka kami juga membantu para frater dan juga teman-teman mahasiswa semuanya di tempat ini dalam hal keadministrasian dan juga melayani. Jadi kalau misalnya membutuhkan sesuatu yang diutamakan di sini itu adalah mahasiswa. Entah itu frater, suster maupun awam, tetap mahasiswa itu di tempat ini semuanya sama. Begitu, Pak. Terima kasih Kak Awang. Jadi memang sangat dibutuhkan yang namanya kode etik dalam sebuah pekerjaannya. Jadi administrasi sebagai administrator itu juga pasti memiliki kode etik tersendiri. Kemudian romo-romo itu walaupun romo tertabis, tapi ketika udah masuk dalam kampus ini mereka memposisikan diri sebagai seorang dosen, doktor, ada yang magister, ada yang profesor. Nah, itu mereka harus bisa menempatkan diri sebagai seorang yang sedang mengabdi dalam sebuah institusi tersebut, sehingga kode etik ini sangat diperlukan sekali, kode etik. Jadi para frater, para suster yang ketika sudah masuk dalam ruangan ini tentu kode etiknya sebagai seorang mahasiswa ya, betul, bukan sebagai seorang frater atau seorang suster lagi yang memposisikan. Betul. Kalau seorang frater kan di gereja gitu, wah, Ya. Charles Daromo, atau gimana suster berkah dalam minta berkat. Gitu. Di sini nggak bisa minta berkat gitu, apa namanya? Ya bisa, tapi konteksnya itu pasti berbeda ya, Kak? Beda. Jadi harus bisa dipilah-pilah juga. Ribet juga ya kayak gitu ya. Iya, ribetnya lebih ke mengontrol diri ya. Jadi kalau misalnya kita tidak terbiasa ya memang maka lalu ya agak gimana? Mungkin ada rasa canggung. Kalau rasa canggung gitu ya, Frater, dengan mahasiswa misalnya, pelayanan tidak akan bisa optimal. Iya benar. Karena lalu mau nggak enak nih kalau mau misalnya saya kan di sini ke job saya secara khusus itu adalah ke administrasian perpustakaan ya. Misalnya ada frater ini atau suster yang meminjam buku tidak dikembalikan, nggak enak mau nagih, itu kan frater suster ya. Maka pelayanan saya tidak akan optimal. Kasihan mahasiswa-mahasiswa lain yang ingin meminjam. Maka saya harus menegur, frater, suster, bukunya tolong segera dikembalikan. Kalau tidak bisa dengan cara-cara yang halus ya sedikit nadanya naikkan, suster, frater, tolong dikembalikan. Nah, saya pikir frater, suster semua juga bisa berkomunikasi dengan baik. Baik, terima kasih Kak Awang atas pengabdian dan juga semangat juga toleransi yang diberikan oleh Pak Kak Awang dalam kampus ini, Fakultas Teologi Weda Bakti, dan untuk mahasiswa Fakultas Teologi Weda Bakti, jangan lupa tetap semangat, tetap memposisikan diri sebagai mahasiswa yang berkualitas, cerdas dan humanis, serta menjadi berkat bagi apa dan siapa saja di lingkungan Anda semua. Baik, sekali lagi terima kasih sekali Kak Awang atas waktu yang diberikan Sama-sama, dan juga kesediaannya, karena sudah Dewan Direksi sudah mengode nih, udah selesai nih. Maka dari itu kita cukup sekian ya Kak Awang. Semoga Kak Awang menjadi semakin semangat dan menjadi berkat bagi fakultas dan orang-orang di sekitar Kak Awang. Saya Beni dan Awang, kami mohon pamit, sampai jumpa di intim berikutnya. Jangan lupa intim. Dadah.